Bab 5681. Pergi ke JX Pharmaceutical. James bertanya tanpa sadar, dan kemudian bertanya dengan heran, untuk apa Anda pergi ke JX Pharmaceutical? Ruslan berkata dengan sedikit bersemangat, seorang teman membantu saya dan Belina dengan entry uji coba. Dia sepertinya ada hubungannya dengan eksekutif senior JX Pharmaceutical. Saya memintanya untuk memberi Jimmy kuota, dan dia setuju. Kami bergegas ke sana untuk berhubungan dengannya, dan Anda juga harus membawa Jimmy ke sana. Ayo pergi. James tidak dapat mempercayai telinganya, dan bertanya dengan bingung, bukankah kalian berdua sudah diusir oleh mereka? Jimmy tidak bisa memenuhi standar poin mereka. Apa asal-muasal temanmu? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan yang begitu hebat? Ruslan berkata, saya tidak tahu dari mana asalnya. Dia mengatakan bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan Liang Wei dari JX Pharmaceutical. Meskipun tidak ada yang membuktikan bahwa dia benar-benar mengenal Tuan Wei, tapi saya merasa dia tidak bercanda dengan kami, jadi saya agak yakin tentang masalah ini. Bagaimana mungkin? James berkata dengan sangat serius, Ruslan, kamu tidak tahu banyak cerita orang dalam tentang JX Pharmaceutical. Saya mengerti, tetapi saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa bahkan Liang hanyalah juru bicara bos di belakang JX Pharmaceutical, dan dia sama sekali tidak berani membuka pintu belakang kepada siapapun dalam masalah ini. Ruslan berkata, tapi dia bilang dia sangat tulus. Saya merasa dia benar-benar tidak bercanda dengan kami. Ngomong-ngomong, kamu di Aorus Hill, dan kami sudah kembali. Bawa Jimmy untuk mencoba bersama kami, meskipun tidak berhasil. Tidak ada kerugian. James ragu-ragu sejenak, lalu bertanya kepadanya, Ruslan, siapa nama temanmu? Bagaimana Anda bertemu dengannya? Ruslan berkata, namanya Linyai, dan kami bertemu saat mendaki. Lini. James bahkan lebih terkejut, jika orang yang kamu kenal bernama Charlie, maka masalah ini akan baik-baik saja, tapi Linyai, aku belum pernah mendengar tentang orang ini. Mengatakan bahwa dia kemudian bertanya, berapa umur Linyai yang kamu sebutkan? Ruslan berkata, sepertinya dia baru berusia awal 20-an. James bergumam dengan suara rendah dengan sedikit kekecewaan, di awal usia 20-an, lalu tidak terlihat seperti Charlie. Charlie hampir berusia 30 tahun. Ruslan berkata kepadanya, Tuan Smith, bagaimana kondisi Jimmy? Tidak terlalu bagus. James berkata dengan suara yang sangat dekaden, dokter di Aorus Hill ini mengatakan bahwa sel kankernya telah menyebar ke banyak tempat. Organ dan sel kanker sudah agak kebal terhadap obat kemoterapi. Setelah menjalani kemoterapi ini, jika tidak banyak perbaikan, saya khawatir kita hanya dapat menggunakan terapi paliatif. Dalam hal ini, pada dasarnya ini adalah tahap akhir. Ruslan bertanya, di mana Jimmy sekarang? Apakah dia ada di gereja bersamamu? Tidak. James berkata, Jimmy sedang menjalani kemoterapi di bangsal rumah sakit rakyat Aorus Hill, dan ibunya bersamanya. Ruslan bertanya heran, istrimu juga ada di sini? Ya, James berkata, dia menyelesaikan masalah di Amerika Serikat beberapa hari yang lalu, menjual rumah, dan kemudian dengan putrinya datang ke sini baru-baru ini. Kedua anak telah dipercayakan kepadanya untuk diasuh, dan saya terutama fokus pada amal. Ruslan menghela nafas pelan dan bertanya kepadanya, kalau begitu, Pak Smith, apakah kamu akan membawa Jimmy ke sini? Jika Anda datang bersama, saya menunggu Anda di gerbang JX Pharmaceutical. James merenung sejenak, menggertakkan giginya, dan berkata, lebih baik mempercayai apa yang Anda miliki daripada mempercayai apa yang tidak Anda miliki. Jadi, aku akan pergi ke rumah sakit untuk menjemput Jimmy sekarang, lalu pergi ke JX temui kamu di pintu masuk. Ruslan berkata, tidak masalah, mari kita bertemu di pintu masuk. Kemudian, Ruslan mendesak, ngomong-ngomong, Tuan Smith, teman saya mengatakan bahwa ini adalah operasi khusus sampai batas tertentu, mari kita tidak mengatakan apa-apa. James berkata tanpa ragu, saya mengerti. James menutup telepon dan berkata kepada teman-temannya di gereja, ada yang harus saya lakukan, jadi permisi. Sebagian besar teman di gereja berasal dari Amerika Serikat seperti Smith, dan beberapa dari mereka datang ke Aorus Hill lebih awal. Karena keyakinan agama,
mereka segera berkenalan satu sama lain di gereja. Dan kemudian memulai beberapa amal kecil bersama dengan gereja. Yakobus juga seorang Kristen. Setelah dia membawa putranya ke Aurus Hill, dia secara naluriah menemukan gereja tersebut dan berkenalan dengan semua orang. Beberapa orang mengetahui kondisinya, dan mengetahui bahwa ia memiliki seorang putra yang sakit parah yang saat ini sedang menjalani kemoterapi di rumah sakit. Tapi konon itu hanya penundaan proses kematian. Secara keseluruhan, putra Smith kehabisan waktu. Jadi, mendengar bahwa Smith memiliki sesuatu untuk ditinggalkan, salah satu dari mereka dengan cepat bertanya, "James, apakah ada yang salah? Apakah Anda membutuhkan bantuan kami?" James menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya akan menjemput anak saya, lalu pergi ke JX untuk mencoba keberuntungan kami di apotek dan melihat apakah ada peluang." Pria itu mengangguk dan berkata, "Jika Anda butuh bantuan, silakan hubungi kami kapan saja." "Oke," jawab James, segera meninggalkan gereja, dan naik taksi ke rumah sakit rakyat. Ketika mereka datang ke Aurus Hill, mereka pertama kali membawa anak mereka dan membuat file di rumah sakit rakyat Aurus Hill. Dan kemudian mulai menggunakan regimen yang sama seperti di Amerika Serikat untuk kemoterapi di sini. Awalnya dia tinggal di hotel dekat rumah sakit dan menunggu istrinya, Jenny. Setelah mengatur segalanya di Amerika Serikat dan bergegas ke Aurus Hill bersama putri mereka, mereka menyewa sebuah rumah di dekat rumah sakit. James mengikuti saran Charlie dan sibuk melakukan amal di Aurus Hill setiap hari. Istrinya, sesuai dengan persyaratan rumah sakit, membawa anaknya ke rumah sakit ketika diperlukan kemoterapi dan pemeriksaan. Kanker Jimmy pada dasarnya telah memasuki stadium akhir. Obat kemoterapi yang digunakan saat ini adalah yang terbaik dan terbaru di pasaran. Tapi meski begitu, mereka tidak bisa menyembuhkan kanker. Yang bisa dilakukan adalah sedapat mungkin menunda penyebaran sel kanker. Untuk pasien kanker, hasil terbaik adalah menemukan karsinoma in situ, yang dapat sembuh total setelah reseksi. Jika kanker telah menyebar, hasil terbaik adalah menemukan obat target yang tersedia. Namun, orang yang berbeda memiliki gen yang berbeda. Beberapa orang cukup beruntung menemukan target obat yang ditargetkan dalam gen mereka. Dan mereka dapat mengandalkan obat yang ditargetkan untuk mencapai efek terapeutik yang sangat baik. Bab 5682. Beberapa orang tidak beruntung dan tidak dapat menemukan target apapun dalam gen mereka, sehingga tidak dapat diobati dengan obat yang ditargetkan. Dengan tidak adanya obat yang ditargetkan, hanya kemoterapi tradisional dan radioterapi yang tersisa. Dalam situasinya saat ini, bagi Jimmy, kemoterapi adalah penghalang terakhir, tetapi James sangat jelas bahwa penghalang terakhir ini sudah dalam bahaya, dan waktu yang bisa bertahan mungkin hanya beberapa bulan. James datang ke bangsal rumah sakit dengan mudah. Saat ini, di setiap tempat tidur di bangsal itu terbaring seorang pasien kanker yang menjalani kemoterapi. Di antara pasien kanker tersebut, Jimmy adalah yang termuda. Awalnya, ada seorang anak berusia 5 tahun dengan leukemia stadium akhir. Beberapa waktu lalu, anak tersebut lolos persetujuan JX Pharmaceutical, mendapat tempat untuk uji klinis, dan dipindahkan ke laboratorium internal JX Pharmaceutical untuk perawatan. Saat itu, James sangat iri, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Menurut sistem poin JX Pharmaceutical, anak-anak dengan usia muda, gejala berat, dan kesulitan keluarga sering diprioritaskan untuk diseleksi. Saat ini, Jimmy sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Tubuhnya sudah kurus kering, rambutnya benar-benar rontok, dan dia terlihat sangat rapuh. Saat ini, matanya sedikit terpejam, dan sepertinya dia tertidur. Istri James, Jane James, sedang duduk dengan lelah di bangku dekat tempat tidur. Melihat suaminya masuk, dia bertanya dengan heran. "James, kenapa kamu di sini? Bukankah gereja akan menyiapkan bantuan untuk para tunawisma sore ini?" James tidak menjawab pertanyaannya, tetapi memandangi anak di tempat tidur dan bertanya padanya, apakah Jimmy tertidur. Jenny sedikit mengangguk, dan berkata dengan sedih, muntahnya semakin parah. Dokter menambahkan beberapa obat antiemetik ke dalam obat kemoterapinya, tetapi obat yang baru ditambahkan akan membuatnya mengantuk. Mengatakan,
Dengan mata merah, Jenny berkata dengan suara rendah, Smith, hasil CT yang ditingkatkan keluar 2 hari yang lalu. Sel kanker Jimmy masih tumbuh dan menyebar. Kemoterapi minggu ini pada dasarnya tidak membaik. Dokter mengatakan bahwa kondisi fisiknya mulai memburuk dengan cepat. Penurunannya seperti lift yang lepas kendali dari ketinggian. Obat kemoterapi hampir tidak bisa memperlambat kecepatan jatuhnya, tetapi paling banyak, diperpanjang dari 2 bulan menjadi 2,5 bulan, dan sulit untuk mencapai bahkan 3 bulan. Pada titik ini, Jenny menutupi wajahnya dan menangis. James buru-buru melangkah maju untuk memeluknya, dan menghiburnya dengan suara rendah. Jangan menangis, mungkin ada kesempatan lain. Jenny menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak ingin menyimpan harapan secara membabi buta lagi. Saya bertanya-tanya apakah kita harus menghentikan kemoterapi Jimmy dan membawanya kembali ke Amerika Serikat selama beberapa bulan yang tersisa. Kakek-nenek, kakek, dan nenek dari pihak ibu semua menunggu untuk melihatnya. Kembali ke Amerika Serikat setidaknya bisa menyelamatkannya dari kematian jauh dari keluarga. James berkata, ada satu kesempatan terakhir sekarang, meskipun saya tidak tahu seberapa besar kemungkinan kesempatan ini berhasil. Tetapi selama masih ada kesempatan, itu pasti jauh lebih baik daripada tidak ada kesempatan. Saat dia mengatakan itu, dia berkata kepada Jenny, biarkan perawat menarik jarum Jimmy, aku akan mengeluarkannya. Jenny bertanya dengan heran, kemana kamu membawanya? James ingat Ruslan telah menyuruhnya untuk tidak mengungkapkannya ke dunia luar, jadi dia berkata, jangan banyak bertanya dulu. Aku berjanji pada pihak lain untuk tidak berbicara omong kosong. Tapi jangan khawatir, jika ada hasilnya, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Jenny tidak tahu mengapa suaminya tiba-tiba ingin membawa putranya keluar. Meski putranya sekarat, dia masih menganggap kemoterapi sebagai upaya terakhir untuk putranya. Melihat suaminya hendak mengeluarkan anaknya tanpa menunggu putranya menyelesaikan kemoterapi. Dia dengan cepat menghentikannya dan berkata, apakah kamu gila? Apapun yang terjadi, kita harus menunggu sampai kemoterapi anak selesai. James melambaikan tangannya, saya tidak sabar, saya akan membawanya keluar sekarang. Seperti yang dia katakan sebelum Jenny menekan bel panggilan. Dia maju selangkah dan mengeluarkan jarum infus putranya, lalu mengangkat putranya yang sedang tidur dan berjalan keluar. Terkejut dan marah, Jenny mengejar sampai keluar, dan menegur dari belakang. James, Anda menjatuhkan Jimmy. Dia masih memiliki setengah dari obat kemoterapi. Dan kamu akan membunuhnya seperti ini. James tidak berbicara, dan tanah di bawah kakinya bertambah jauh lebih cepat dan dia berlari keluar dari rumah sakit seolah-olah melarikan diri. Jenny buru-buru mengejarnya keluar dari rumah sakit. Ketika dia melihat James menghentikan mobil di pintu, dia menginjak kakinya dengan marah, dan menangis dan bertanya. James, apa yang kamu lakukan? Apapun yang terjadi, Anda tidak dapat mengolok-olok kehidupan putra Anda. Saat ini, sebuah taksi berhenti di depan James. Dia akan masuk ke mobil dengan putranya di pelukannya. Melihat istrinya menangis seperti hujan, dia ragu sejenak, berbalik, dan berkata di telinganya. Seorang teman menelepon dan berkata bahwa dia dapat membantu Jimmy memenangkan kuota uji klinis untuk uji coba JX. Saya masih belum yakin apakah masalah ini benar atau akan berhasil. Tetapi pihak lain mengatakan kepada saya bahwa masalah ini bukan tidak mungkin. Itu sebabnya saya tidak memberitahu Anda dengan jelas di rumah sakit. Ketika Jenny mendengar ini, dia terkejut dan bertanya kepadanya, benarkah? James, apakah semua yang kamu katakan benar? Jimmy benar-benar bisa mendapatkan kuota untuk uji klinis. James berkata di telinganya, sayang, semuanya masih belum diketahui, jadi kamu tidak perlu terlalu bersemangat atau gugup, tetap tenang dan bersiap untuk menjemput gadis itu dari sekolah. Jika ini terjadi, saya akan memberitahu Anda, dan kemudian kami akan menemukan tempat untuk merayakannya. Jika ini gagal, saya akan membawa Jimmy kembali untuk kemoterapi sesegera mungkin. Jaga gadis itu dan jangan khawatir. Jenny mengangguk cepat, dan berkata, oke. Kalau begitu kamu bawa Jimmy ke sana dulu, aku akan menunggu kabarmu. James mengecup kening istrinya dengan paksa, berbalik naik taksi, dan berkata kepada sopirnya.
Hai, tolong pergi ke JX Pharmaceutical. Tingkat kerahasiaan JX Pharmaceutical saat ini sebanding dengan institusi militer. Karena banyak kasus mencoba mencuri formula JX Pills sebelumnya, polisi Aurus Hill telah mendaftarkan sekitar JX Pharmaceutical sebagai area kontrol. Area kontrol ini setara dengan membuat zona penyangga buatan untuk JX Pharmaceutical. Di zona tersebut, tidak hanya ada patroli polisi setiap saat, tetapi juga kendaraan tidak boleh berhenti sementara. Begitu mereka berhenti, polisi akan maju untuk membujuk mereka agar pergi. Satu-satunya tempat yang bisa didekati orang luar adalah pintu masuk utama JX Pharmaceutical. Di sini, semua pengunjung harus menunjukkan ide mereka untuk pendaftaran, dan staf internal JX Pharmaceutical harus keluar untuk menjemput mereka sebelum mereka dapat membawa orang masuk. Karena gerbang dijaga oleh satpam dan juga dijaga oleh polisi, orang luar yang datang ke sini tidak bisa masuk tanpa janji. Saat James naik taksi dan turun di depan pintu, Ruslan dan Belina baru saja tiba. Melihat James, Ruslan tersenyum kaget dan berkata, "Tuan Smith, kita bertemu lagi." "Bertemu lagi." James sedikit tersenyum dan bertanya kepadanya, "Bagaimana perasaanmu tentang mendaki?" "Memang sangat bagus." Ruslan berkata sambil tersenyum, "Berjalan-jalan dan melihat lebih banyak sebelum kamu kehilangan kemampuan untuk bergerak." James mengangguk, dan mau tidak mau bertanya kepadanya, "Ruslan, apakah yang kamu katakan di telepon itu benar?" Ruslan mengeluarkan ponselnya, melihat nomor telepon Charlie, dan berkata dengan ragu, "Jika itu benar, kamu akan tahu setelah aku melakukan panggilan ini." Tepat setelah selesai berbicara, dua satpam maju, dan salah satu dari mereka bertanya, "Hei, apakah Anda punya janji? Jika Anda tidak punya janji, Anda tidak bisa tinggal lama, silakan mundur keluar penjagaan." Ruslan berkata, "Tolong tunggu sebentar, saya akan menelepon, dan teman saya telah membuat janji dengan Presiden Wei Anda." Petugas keamanan sedikit terkejut, dan berkata dengan ragu, "Dengan Tuan Wei membuat janji. Sepertinya tidak mungkin, kan? Tuan Wei baru-baru ini berhenti menemui tamu, dan semua orang yang mengatakan bahwa mereka datang untuk menemui Tuan Wei pada dasarnya telah dibujuk untuk pergi." Ruslan berkata, "Khususnya saya tidak tahu situasinya, bisakah Anda membiarkan saya menelepon dulu?" Satpam itu mengangguk dan berkata, "Boleh menelepon, tapi waktunya tidak boleh terlalu lama, karena kami juga punya peraturan di sini." Oke, Ruslan juga tahu bahwa satpam itu melakukan tugasnya, tentu saja dia tidak bisa menyusahkan orang lain, jadi dia berkata, "Tunggu sebentar, aku akan segera sembuh." Setelah itu, dia menekan tombol panggil dan menelepon Charlie. Hati Ruslan tercekat saat terdengar bunyi bip menunggu jawaban dari telepon. Meskipun jauh di lubuk hatinya dia tidak percaya bahwa Charlie akan mengolok-oloknya dengan hal seperti itu. Tetapi saat ini, dia sangat khawatir tidak ada yang menjawab panggilan, atau pihak lain akan langsung menutup telepon. Saat ini, Charlie masih dalam perjalanan ke pool. Ketika dia menerima telepon dari orang asing, dia menduga itu adalah Ruslan. Benar saja, begitu telepon tersambung, suara terengah-engah Ruslan terdengar. Li Nyai, ini aku, Ruslan, aku sudah sampai di JX Pharmaceutical." Charlie tersenyum dan berkata, "Bagus. Tunggu sebentar, aku akan menelepon Liang sekarang." Ruslan sedikit khawatir dan berkata dengan nada berterima kasih, "Aku minta maaf atas ketidaknyamananmu, Li Nyai." Charlie tersenyum ringan berkata, "Jangan khawatir tentang itu." Setelah itu, dia menutup telepon Ruslan dan menelepon Liang. Telepon berdering 2 kali, dan suara Liang terdengar. "Tuan Wade, apa perintahnya?" Charlie bertanya kepadanya, "Liang, apakah kuota uji klinis untuk JX Renewing Pills sudah selesai?" Liang buru-buru berkata, "Tuan Wade, masih ada kuota gelombang terakhir, total 50 orang. Dan mereka mengevaluasi dengan cepat. Diperkirakan peringkat poin terakhir akan dirilis dalam 2 hari. Dan batch terakhir dari nama lengkap akan ditentukan saat itu." "Oke." Charlie sedikit tersenyum, dan berkata, "Ngomong-ngomong, alasan aku meneleponmu, aku ingin kamu menambahkan 3 kuota. Tapi mereka datang secara terpisah dan tidak mengganggu kuota yang sebenarnya."
Liang bertanya, Tuan Wade, apakah maksud Anda gelombang terakhir harus memiliki total 53 orang? Charlie bersenandung, iya. Liang berkata, Tuan Wade, semua dosis obat sudah sesuai sekarang, dan tidak ada cara untuk menyamakan dosis dari 3 orang tambahan. Jika kita mengencerkan sebagian obat dari 50 orang lainnya, dapatkah kita membaginya menjadi 53 bagian? Tidak dibutuhkan. Charlie berkata dengan santai, setelah Anda membawa mereka bertiga ke perawatan, mereka harus diberikan sesuai dengan pengobatan normal. Aku keluar kota selama beberapa hari terakhir, dan aku akan memberimu obat yang hilang ketika aku kembali dalam 2 hari. Liang tidak memikirkannya. Dia berkata, oke, Tuan Wade. Charlie berkata lagi, ngomong-ngomong, mereka bertiga ada di gerbang sekarang, kamu bisa pergi dan mengambilnya sendiri. Yang satu namanya Ruslan dan satunya lagi Belina. Yang ketiga adalah kenalan lama Anda, James dari FDAAS. Bab 5683. James Smith. Liang heran, dan mau tidak mau bertanya. Tuan Wade, saya berani bertanya, mengapa Anda membukanya? Charlie tersenyum dan berkata, tepat ketika dia secara tidak sengaja memicu hadiah tersembunyi. Saya mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa jika dia benar-benar dapat beramal dengan hatinya tanpa meminta imbalan apapun, JX Pharmaceutical mungkin memberinya kesempatan. Kali ini hapus saja kata, mungkin. Liang berkata tanpa ragu berkata, oke, Tuan Wade, jangan khawatir, saya akan mengaturnya. Charlie berkata, 2 lainnya adalah anak muda yang kebetulan saya temui. Dan mereka ditakdirkan untuk bersamaku, jadi kamu bisa mengaturnya bersama. Charlie menginstruksikan lagi, namun setelah Anda menerima pasien, kamu menempatkan putra James di bangsal anak-anak dan mengisolasinya dari 2 lainnya. Jangan biarkan mereka berdua mengetahui identitasku, tetapi kamu dapat menemukan kesempatan untuk menjelaskan James secara pribadi. Saya pasti tidak bisa memberikan bantuan ini dalam keadaan linglung. Biarkan bocah tua ini tahu siapa yang memberi kesempatan. Liang segera berkata, saya mengerti Tuan Wade. Ketika saatnya tiba, saya akan menemukan kesempatan untuk menjelaskan dengan jelas kepadanya secara langsung. Setelah selesai berbicara, Liang mengingat sesuatu dan segera bertanya. Tuan Wade, setelah saya bertemu James kali ini, apakah Anda ingin saya memberitahu dia identitas asli Anda? Charlie bersenandung dan berkata, katakan langsung padanya. Saya baru saja berencana untuk mengambil anak laki-laki tua ini untuk saya gunakan sendiri di masa depan. Kali ini saya akan langsung merekrutnya ke dalam grup. Liang bertanya dengan heran, Tuan Wade, apakah Anda menginginkan James? Apakah dia akan bekerja sama dengan kita? Charlie berkata, bukan hanya kerja sama, saya ingin dia bergabung dengan kami dan menjadi anggota JX Pharmaceutical. Berbicara, Charlie berkata lagi, dia telah mengundurkan diri dari FDA. Tidak mungkin dia datang dan pergi kapanpun dia mau dalam posisi seperti sutradara. Jadi sudah pasti tidak mungkin untuk kembali ke FDA. Dia telah bekerja di FDA selama bertahun-tahun. Tidak hanya dia memiliki hubungan yang sangat dalam dengan organisasi dan industri farmasi Amerika Utara. Tetapi yang lebih penting, dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang aturan main di seluruh FDA dan bidang farmasi Amerika Utara. Maka dia pasti akan membantu JX Pharmaceutical menduduki pasar Amerika Utara dalam waktu singkat. Setelah mendengar ini, Liang berkata dengan penuh semangat, Tuan Wade benar. Jika kami ingin membuka situasi di Amerika Utara, James benar-benar kandidat terbaik kami. Charlie berkata, ketika Anda bertemu dengannya, beritahu dia identitas saya dan taruhannya. Dan kemudian katakan padanya, aku akan meluangkan waktu untuk bertemu dengannya ketika aku kembali dalam beberapa hari. Liang segera berkata, oke, Tuan Wade, saya pasti akan menyampaikannya kepadanya. Saat ini, Ruslan, Belina, dan James di luar pintu sudah menunggu dengan cemas. Bahkan sekarang, mereka tidak yakin apakah hal ini dapat dipercaya atau tidak. Dan mereka semua tahu bahwa apakah hal ini dapat dipercaya atau tidak terkait langsung dengan kehidupan 3 pasien kanker. Jadi semua orang sangat gugup. Petugas keamanan menunggu beberapa saat,
dan ketika tidak ada yang keluar untuk menjemput mereka, dia melangkah maju dan berkata, 3. Waktumu sudah habis, tolong keluar dari penjagaan dan tunggu. Ruslan buru-buru berkata, tunggu sebentar, diperkirakan seseorang akan segera datang menjemput kita. Petugas keamanan berkata dengan serius, waktunya telah tiba, dan 3 langkah di luar penjagaan tidak akan memengaruhi penantian Anda. Ketika orang yang menjemputmu datang, aku akan membiarkanmu masuk. Bab 5684. Ruslan tidak punya pilihan selain mengangguk dan berkata, oke, ayo tunggu di luar penjagaan dulu. Begitu kata-kata itu jatuh, seorang pria berkata, Kapten Sun, ini teman-temanku, biarkan mereka masuk. Beberapa orang menoleh untuk melihat. Hanya untuk menyadari bahwa orang yang berbicara ternyata adalah manajer umum JX Pharmaceutical, Liang Wei. Penjaga keamanan yang dikenal sebagai Kapten Sun melihat kedatangan Liang, dan segera berkata dengan sangat sopan. Ten Wei, karena mereka adalah temanmu, tolong bantu aku untuk mendaftarkan informasi mereka. Menurut peraturan JX Pharmaceutical, setiap pengunjung dari luar harus dapat diakses oleh staf internal. Dan setiap pegawai penjemputan juga harus mendaftarkan informasi pengunjung dengan sebenar-benarnya. Yang nyaman untuk manajemen terpadu, bahkan Liang tidak terkecuali. Liang mengangguk, menatap mereka bertiga, dan berkata sambil tersenyum. Saya kenal Tuan Smith, dan 2 lainnya. Tolong tunjukkan dokumen pribadi Anda, dan saya akan mendaftar. Ruslan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, Wei, halo Pak Wei. Nama saya Ruslan Hu. Ini pacarku, Belina Su. Kami adalah teman Linyai. Dia meminta kami untuk datang kepadamu. Liang sedikit tersenyum dan berkata, saya tahu. Dia sudah menelepon saya. Jangan khawatir, aku akan memenuhi apa yang dia janjikan padamu. Ruslan dan Belina menangis bahagia. Dalam benak pasien kanker, status JX Pharmaceutical jauh lebih tinggi daripada Mayo Clinic. Diterima oleh JX Pharmaceutical untuk uji klinis menunjukkan bahwa orang telah menyelesaikan putaran balik di depan gerbang neraka. Menggendong anak James pun semakin heboh dan menangis terseduh-seduh. Dia memandang Liang dan berkata dengan penuh rasa terima kasih dan rasa malu. Ten Wei, terima kasih telah memberi Jimmy kesempatan ini. Maafkan saya atas kesombongan dan ketidaktahuan saya di awal. Liang berkata sambil tersenyum, Tuan Smith, orang yang ingin kamu ucapkan terima kasih bukanlah aku. Aku akan berbicara denganmu secara detail nanti. Setelah itu, ia mengambil sertifikat yang diserahkan Ruslan dan Belina. Dan dibuat untuk mereka setelah mendaftar, dia berkata, silakan ikut saya akan menenangkan Anda sekarang. Mereka sangat gembira dan segera mengikuti Liang ke JX Pharmaceutical. Begitu memasuki gerbang JX Pharmaceutical, Anda bisa melihat beberapa kendaraan komersial diparkir di pinggir jalan di dalam pintu. Liang menunjuk ke salah satu dari mereka dan berkata kepada ketiga orang itu. JX Pharmaceutical saat ini mencakup area yang sangat luas. Pusat uji klinis berikutnya berjarak 1,5 km dari pintu. Ayo pergi ke sana dengan mobil. Beberapa orang mengangguk dan mengikuti Liang ke dalam kendaraan komersial. Pengemudi menyalakan mobil, dan Liang mulai memperkenalkan, setelah saya menerima telepon tadi. Saya sudah mengatur tempat uji klinis untuk Anda. Tapi uji klinis kami terpisah untuk orang dewasa dan anak di bawah umur. Jadi Tuan Hu dan Nyonya Su akan langsung ditugaskan ke kelompok dewasa. Yang terdiri dari 4 pasien dalam satu bangsal, dan kerabat tidak diperbolehkan mengunjungi atau menemani mereka. Dan tim perawat kami sendiri akan bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari dan perawatan hidup yang diperlukan. Mereka buru-buru mengangguk. Bagi mereka, apakah ada anggota keluarga yang menemani mereka tidak penting. Yang penting mereka bisa saling menemani, dan itu sudah cukup. Liang memandang James lagi saat ini dan berkata, Ten Smith, kelompok remaja kami memiliki 2 pasien di satu bangsal, tetapi setiap pasien kecil dapat didampingi oleh anggota keluarga untuk merawat mereka. Kamu atau istrimu bisa tinggal dan merawatnya. Tapi hanya 1 orang yang bisa menemaninya dalam satu waktu. Jika Anda perlu mengganti penanggung jawab, Anda perlu mendapatkan izin khusus dan mendaftar di luar pintu.
James berkata tanpa ragu, aku akan menemaninya. Bab 5685. Liang dengan cepat mengatur mereka bertiga dengan benar. Ruslan dan Belina ditempatkan di bangsal dewasa. Sementara Jimmy kecil ditempatkan di bangsal anak-anak. Di bawah bimbingan staf, James menyelesaikan prosedur rawat inap untuk putranya. Dan seluruh proses itu seperti mimpi. Dia mengira putranya tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam uji klinis JX Pharmaceutical. Dan dia baru saja berdiskusi dengan istrinya apakah akan mengirim anak itu ke Amerika Serikat untuk perawatan rumah sakit. Tapi dia tidak menyangka semuanya akan terbalik dalam sekejap mata. Karena dia memiliki pemahaman tertentu tentang JX Renewing Pills. James hanya memiliki satu pemikiran saat ini, dan itu adalah nyawa putranya, yang benar-benar terselamatkan kali ini. Dia tidak bisa tidak menebak-nebak di dalam hatinya, siapa yang diam-diam mempromosikan semua ini. Mungkinkah Tuan Li-nya yang kebetulan ditemui Ruslan benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa? Tepat ketika dia tersesat beberapa saat, istrinya tiba-tiba menelepon. Baru pada saat itulah James ingat bahwa dia terlalu bersemangat dan lupa mengimbangi istrinya dalam masalah yang begitu penting. Jadi dia segera menghubungkan teleponnya, dan sebelum dia dapat berbicara, Jenny di telepon tidak sabar untuk bertanya. James, bagaimana situasimu? James berkata dengan bersemangat, Jimmy telah diterima oleh mereka. Saya baru saja menyelesaikan prosedur penerimaan untuk Jimmy. Dan ada basis uji klinis di dalam JX Pharmaceutical. Dan Jimmy dan aku ada di sini. Jenny berseru dengan gembira, benarkah? James, apa yang kamu katakan itu benar? Apa Anda sedang bercanda? Kamu tidak berbohong padaku, kan? James berkata dengan nada yang sangat tegas, sayang. Bagaimana aku bisa bercanda denganmu tentang masalah yang begitu penting? Jimmy sudah berada di ranjang rumah sakit sekarang, dokter sedang memeriksa Jimmy. Saat dia berbicara, dia dengan cepat berkata, tunggu sebentar, saya akan mengirimkan video. Sebelum Jenny dapat menjawab, James menutup telepon dan mengirim panggilan video ke Jenny. Jenny juga langsung terhubung, dan segera, dia melihat James berlari di koridor area rawat inap di layar ponsel. James mengganti kamera, dia sudah berlari kembali ke bangsal Jimmy. Begitu dia membuka pintu dan masuk, dia melihat dua dokter melakukan pemeriksaan rinci terhadap Jimmy. Semua dokter ini adalah dokter yang diburu oleh JX Pharmaceutical dari rumah sakit tumor besar. Tugas utama mereka di sini bukan untuk merawat pasien, tetapi untuk menggunakan cara paling profesional untuk memantau penggunaan JX Renewing Pills setiap pasien. Perubahan fisik sebelum dan sesudah perawatan digunakan untuk mencatat kemanjuran spesifik dari JX Renewing Pills. Melihat James kembali, seorang dokter berkata kepadanya, maaf, apakah Anda ayah Jimmy, Tuan Smith? James mengangguk dengan cepat dan berkata, saya, dokter, bagaimana kabar putra saya sekarang? Dokter berkata, saat ini, kondisi Jimmy tidak terlalu baik. Semua aspek dirinya adalah tanda-tanda kanker stadium akhir. Tapi dia tidak mengancam jiwa. Kami baru saja mengambil darah darinya dan mengirimkannya ke laboratorium untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah pemeriksaan indeks kanker yang komprehensif, kami akan segera mengatur agar dia melakukan CT scan untuk melihat pembagian sel kanker saat ini. James bertanya dengan tidak sabar, maaf, kapan Anda bisa mulai memberikan JX Renewing Pills untuk anak itu? Dalam pandangan James, JX Renewing Pill adalah satu-satunya sedotan yang menyelamatkan nyawa putranya saat ini. Sedangkan untuk pengambilan darah dan CT scan, ini hanyalah pemeriksaan kanker rutin dan tidak memiliki efek terapeutik. Dokter juga memahami suasana hati James dan menjelaskan, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Alasan mengapa kami ingin mengambil darah dan melakukan CT scan untuk anak tersebut terutama untuk memahami kondisi fisik anak saat dirawat di rumah sakit. Sehingga bisa juga terkait dengan tindak lanjutnya, untuk referensi dan perbandingan. Kami sudah mengambil darah anak itu sebelum meminum obatnya. Dan sekarang kami akan mengirim anak itu ke bagian radiologi. Dia akan minum 2 JX Renewing Pills. Bab 5686. James bertanya dengan heran, 2 sekaligus. Ya, dokter mengangguk,
mengingat kondisi Jimmy semakin kritis. Kami berencana untuk memberinya konsolidasi cepat selama 5 hari terlebih dahulu. Selama 5 hari ini, kami akan memberinya 2 JX Renewing Pills setiap hari. Supaya kondisi fisiknya cepat pulih. Setelah 5 hari, dia akan memasuki masa stabil. Dan kami akan memberikan 1 JX Renewing Pill setiap hari sampai dia sembuh dan keluar dari rumah sakit. James menghela napas lega, mengambil 2 JX Renewing Pills sehari selama 5 hari berturut-turut. Putranya pasti akan mendapatkan banyak kelegaan. Mungkin dia akan bisa bangun dari tempat tidur setelah 5 hari. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat berkata dengan rasa terima kasih banyak. Dokter tersenyum sedikit, sama-sama, ini yang harus kita lakukan. Kemudian, dia melihat waktu dan berkata, sudah hampir waktunya untuk pergi ke Departemen Radiologi. Tuan Smith, ikutlah dengan kami. Oke, James setuju tanpa ragu, dan kemudian bersama dengan dokter mendorong tempat tidur rumah sakit putranya ke Departemen Radiologi. Setelah sampai di bagian radiologi, perawat menyuntikkan agen kontras ke Jimmy yang tidak sadarkan diri. Dan kemudian mendorongnya ke ruang CT. Karena CT ini adalah pemindaian seluruh tubuh, maka akan memakan waktu yang relatif lama. James agak cemas. Apa yang dia cemaskan bukanlah hasil CT. Tapi kapan putranya bisa makan JX Renewing Pill hari ini? Sementara James mondar-mandir di luar pintu ruang CT. Liang masuk dari pintu masuk Departemen Radiologi. James melihat sekilas Liang, bergegas maju, dan berkata dengan hormat. Ten Wei, terima kasih banyak. Liang tersenyum dan berkata, Tuan Smith, Anda seharusnya tidak berterima kasih kepada saya karena telah memberikan kesempatan ini untuk Jimmy. Karena dalam kasus saya, anak seperti Jimmy yang berusia lebih dari 10 tahun dan berasal dari keluarga kaya tidak memenuhi kriteria penerimaan. Proyek eksperimental klinik kami memiliki aturan dan algoritma penilaian yang jelas. Dan saya harus mengikuti aturan ini untuk menyaring daftar. Dan aku tidak punya hak untuk melampaui ruang lingkup aturan. James mau tidak mau bertanya, Tuan Wei, saya ingin tahu siapa yang memberi Jimmy kesempatan. Liang tersenyum dan berkata, orang yang bisa memberimu celah di luar aturan tentu saja adalah orang yang membuat aturan. Dan hanya dia yang memiliki otoritas dan kualifikasi untuk membiarkan Jimmy masuk. James bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah Anda CEO JX Pharmaceutical? Liang mengangguk, saya CEO, tapi saya bukan bosnya. Bos sebenarnya, seperti yang Anda lihat, adalah Tuan Charlie Wade. Ten, menyeberang. James berseru kaget, apakah dia bos dari JX Pharmaceutical? Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu bahwa Tuan Linye yang ditemui Ruslan dan yang lainnya sebenarnya adalah Tuan Wade. Tapi Tuan Wade tidak mengungkapkan identitas aslinya kepada mereka berdua karena alasan pribadi. Kebetulan mereka berdua juga pasien kanker. Dia memutuskan untuk membuat pembukaan khusus untuk mereka berdua. Dan kemudian dia memikirkanmu dan Jimmy, yang membuat Ruslan memanggilmu. James melebarkan matanya dan bergumam, jadi Tuan Wade adalah bos dari JX Pharmaceutical. Tidak heran saya melihatnya di pusat penelitian ilmiah Fei hari itu, dan bahkan Mes Fei menghormatinya. Berpikir bahwa kesombongannya yang merindukan JX Pharmaceutical, tetapi Charlie sebenarnya mengambil inisiatif untuk memberi Jimmy kesempatan untuk bertahan hidup. Ini membuatnya sangat berterima kasih kepada Charlie, jadi dia tanpa sadar bertanya pada Liang. Ten Wei, saya ingin tahu apakah saya memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Tuan Wade. Bab 5687. James benar-benar tidak menyangka bahwa Charlie bukan hanya bos dari JX Pharmaceutical. Tapi juga memberi putranya kesempatan untuk bertahan hidup saat dia paling putus asa. Memikirkan kembali ketidakberdayaannya sebelumnya, pada saat ini, dia sangat berterima kasih kepada Charlie di dalam hatinya. Liang berkata sambil tersenyum, Tuan Smith, jangan khawatir. Pak Wade mengatakan kepada saya bahwa dia berada di luar kota. Jadi kamu harus menemani putramu untuk menerima perawatan hari ini. Saat kondisi anak membaik, dia akan kembali ke Aurus Hill. Aku akan memintamu untuk bertemu. James berkata dengan penuh terima kasih,
kalau begitu Tuan Wei harus membantu saya menyampaikan terima kasih saya kepada Tuan Wade. Seluruh keluarga kami berterima kasih atas kebaikannya yang luar biasa. Liang mengangguk dan melihat keadaan James saat ini. Dia tahu dalam hatinya bahwa orang ini sangat berterima kasih kepada Charlie. Dan pasti akan melakukan yang terbaik untuk Charlie di masa depan. Latar belakang budaya yang mendasari dan logika yang mendasari JX Pharmaceuticals sangat berbeda dengan masyarakat Barat. Jika obat JX Pharmaceuticals berhasil dipasarkan di Amerika Utara atau bahkan Eropa di masa mendatang, harus ada orang yang memahami sistem medis Barat dengan sangat baik. Dan di dunia ini, mereka yang memiliki sumber daya yang cukup dalam sistem akan menjadi striker yang maju ke depan. Dan James jelas merupakan kandidat terbaik. Liang, sebagai CEO JX Pharmaceutical, juga menantikan James bergabung dengan tim suatu hari nanti. Namun, dia tahu di dalam hatinya bahwa tidak pantas baginya untuk mengungkapkan masalah ini. Dan dia masih ingin Charlie berkomunikasi dengan James. Jadi, dia tersenyum dan berkata kepada James, "Jangan khawatir. Ten Smith, saya akan menyampaikannya kepada Tuan Wade untuk Anda." Kemudian, dia melihat waktu dan berkata, "Tuan Smith, ada hal lain yang harus kulakukan. Tidak akan terlalu mengganggumu. Kami sudah mengatur perawatan lanjutan untuk anak itu. Jangan khawatir. Semua pasien kanker yang mengikuti uji klinis akan sembuh dan sembuh tanpa kecuali selama masuk pintu JX Pharmaceutical. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu sekarang. Tetap bersama anak itu, dan tunggu sampai anak itu pulih dan keluar dari rumah sakit." Kata-kata Liang tidak diragukan lagi membuat James sangat percaya diri. Dia mengangguk berulang kali dan melihat Liang pergi dengan rasa syukur. Setelah menunggu di luar ruang CT selama sekitar 10 menit, pintu listrik perlahan terbuka, dan beberapa dokter segera keluar. Dan mendorong keluar Jimmy kecil yang masih koma. Begitu Jimmy keluar dari ruang CT, James bergegas maju untuk memeriksa kondisi putranya. Tetapi putranya belum menerima JX Recovery Pill, sehingga kondisinya tidak membaik. Saat ini, dua dokter berjas putih berjalan dengan cepat. Salah satunya memegang koper kecil, dan yang lainnya memegang kamera video profesional portabel. Keduanya mendatangi Jimmy, dan dokter dengan koper bertanya kepada dokter lain, "Apakah pasien siap minum obat sekarang?" Dokter yang menghubungi James mengangguk dan berkata, "Semua pemeriksaan pasien sudah selesai, Anda bisa memberikan obatnya." Dokter mengangguk dan berkata, "Oke, saya akan memberikan obatnya sekarang." Setelah selesai berbicara, dia bertukar pandang dengan dokter yang memegang kamera di sebelahnya, dan berkata, "Mulai merekam sekarang." Pihak lain segera menekan tombol rekam kamera. Dan kemudian dokter membuka kopernya, dan ada lusinan kotak pil berbentuk bola yang sedikit lebih kecil dari bola golf yang tertata rapi di dalamnya. Dia melepas dua secara berurutan, dan berputar di depan kamera pada saat bersamaan. Dia berkata, "Pasien nomor E33 dari kelompok E, nama, Jimmy Smith, umur, 12 tahun, pada hari pertama masuk, dia meminum 2 pil pemulihan JX. Pil nomor badan Ebar 1905, Ebar 1906. Kemasan kotak obatnya utuh dan tidak ada kelainan. Silakan periksa informasinya dengan anggota keluarga." Bab 5688. Setelah itu, dia menyerahkan 2 pil pemulihan JX kepada James dan berkata, "Ten Smith, tolong periksa integritas kedua pil ini. Jika tidak ada masalah, kami akan membongkarnya dan memberikannya kepada anak itu." James bertanya dengan heran, apakah proses pengobatannya begitu ketat? Dokter mengangguk dan berkata, "Saat ini, banyak orang di pasar gelap membeli JX Recovery Pills dengan banyak uang. Mulai sekarang sampai pasien keluar dari rumah sakit. Setiap kali dia meminum JX Recovery Pills, spesialis kami secara pribadi akan mengantarkan obat dan mengawasi pasien untuk meminumnya." James tiba-tiba menyadari, JX Recovery Pill harus menjadi satu-satunya obat di pasaran yang dapat sepenuhnya menyembuhkan semua jenis kanker. Selain itu, tidak ada persediaan di pasaran, dan orang kaya yang sakit pasti akan membayar mahal untuk itu. Jika tidak ada kontrol ketat terhadap obat-obatan,
Mungkin orang dalam JX Pharmaceutical atau anggota keluarga pasien akan memutar otak untuk menjual JX Recovery Pills karena peminat yang sangat besar. Pengawasan yang ketat terhadap pemberian dan pemberian obat dapat mencegah hal tersebut terjadi. James dengan hati-hati memeriksa kemasan luar dari kedua JX Recovery Pills. Dan setelah memastikan bahwa tidak ada yang aneh, dia menyerahkan obat itu kembali ke dokter, dan berkata, "Obatnya baik-baik saja, tolong cepat dan berikan pada anak itu." Kemudian dokter mengangguk sedikit, dan membuka salah satu pil di bawah tatapan kamera, dan semua orang. Dan kemudian meminta dokter untuk membuka mulut Jimmy dengan lembut, lalu memasukkan pil ke dalam mulutnya. Segera setelah itu, dia melakukan hal yang sama dan memasukkan pil kedua ke dalam mulut Jimmy. Kedua JX Recovery Pills dengan cepat meleleh di mulut Jimmy. Obatnya tidak hanya berisi obat yang bisa mengobati kanker, tapi juga punya kandungan untuk cepat mengembalikan vitalitas tubuh. Jadi kulit Jimmy yang pucat dan tidak berdarah dengan cepat pulih menjadi agak kemerahan. Semenit kemudian, Jimmy bangun. Dia perlahan membuka matanya dan menemukan bahwa dia berada di lingkungan yang asing dengan banyak orang asing di sekitarnya. Dan dia sedikit gugup untuk sementara waktu. Melihat putranya sudah bangun, James bergegas maju dan berkata dengan penuh semangat, Jimmy, kamu sudah bangun. Ayah ada di sini." Ketika Jimmy melihat James, kegugupannya langsung berkurang banyak. Dia tidak bisa tidak bertanya, "Ayah, di mana saya? Di mana ibu?" "Ini JX Pharmaceutical. Ibu dan adikmu sedang menunggu kabar dari kami di luar. Mereka akan sangat senang jika mereka tahu kamu sudah bangun." Meski Jimmy belum terlalu tua, ia sudah lama tahu bahwa obatnya hanyalah JX Recovery Pill dari JX Pharmaceutical. Dia bisa disembuhkan di sini. Itulah sebabnya ayah menempuh perjalanan ribuan mil untuk membawa dirinya ke sini dari Amerika Serikat. Namun, ia juga mengetahui bahwa kondisinya tidak memenuhi kriteria seleksi untuk uji klinis JX Recovery Pill. Dan dia sudah ditolak oleh JX Pharmaceutical. Jadi, ketika dia mendengar ayahnya mengatakan bahwa dia berada di JX Pharmaceutical, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. James bertanya kepadanya dengan prihatin, "Jimmy, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu merasa lebih baik dari sebelumnya?" Jimmy sedikit mengangguk, dan berkata jujur, "Saya merasa jauh lebih nyaman, dan rasa sakit dibandingkan sebelumnya juga lebih baik." "Lebih baik, ayah, aku tidak harus mati sekarang." James meraih tangannya, mengangguk berat, dan tersedak. "Jangan khawatir Jimmy, kamu tidak akan mati, kamu akan berumur panjang, janji ayah." Dokter di samping berkata, Smith, kondisi anak itu lebih baik sekarang. Ayo kirim dia kembali ke bangsal dulu untuk istirahat yang baik. Dia akan terus minum obat pada waktu yang sama besok. Dan tubuh akan semakin diperkuat. Saya percaya tidak akan memakan waktu beberapa hari bagi Jimmy untuk bangun dari tempat tidur dan bergerak. Besar, James berkata dengan bersemangat. "Terima kasih dokter, terima kasih." Bab 5689. Ketika kondisi Jimmy semakin stabil, Charlie dan Maria sudah pergi ke Pool di selatan Yunan. Kota ini memiliki sejarah lebih dari 1000 tahun. Ini bukan hanya stasiun pos di Jalan Kuda Teh kuno, tetapi juga merupakan daerah penghasil teh puer yang penting. Ketika Maria meninggalkan Dali, dia mengeluarkan abu orang tuanya dari Dali. Dan mereka akhirnya dimakamkan di Pool. Dia belum kembali ke sini selama lebih dari 300 tahun. Dan dia tidak ingat seperti apa kota ini sebelumnya. Menurutnya, dia hanya mengeluarkan abu orang tuanya dari Dali saat itu. Saat melakukan pemakaman di sini, dia juga diam-diam memilih lokasi geomantik untuk mengubur kedua peti mati tersebut. Dia tidak membeli peti mati untuk orang tuanya, apalagi membangun kuburan dan batu nisan. Pada dasarnya tidak mungkin menemukan dua kolumbarium yang terkubur lebih dari 300 tahun yang lalu di sini. Untungnya, dia ingat bahwa tempat orang tuanya dimakamkan dengan tenang adalah gunung teh bernama Gunung Erlang. Apalagi, dia masih ingat bahwa dia mengubur abu orang tuanya di bawah pohon teh puer terbesar dan paling tebal di Gunung Erlang. Namun, pada peta saat ini, tidak ada informasi tentang Gunung Erlang di dalam area Pool. Charlie mengendarai mobil ke daerah perkotaan kota.
Dan bersama Maria menemukan beberapa sarjana tua di Pool. Setelah beberapa penyelidikan, mereka mengetahui bahwa memang ada sebuah gunung bernama Gunung Erlang di pinggiran Pool. Tapi gunung ini di masa lalu. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak nama telah diubah. Itu direvisi sekali selama Republik Tiongkok, dan sekali setelah pembebasan. Pada 1960-an, ketika gerakan bangkit, itu diubah sekali untuk mendirikan slogan di gunung. Pada akhir tahun 1970-an, ketika gerakan itu berakhir, itu diubah lagi. Perubahan nama terakhir terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu ketika berganti nama menjadi Gunung Zicheng. Konon gunung ini, dan sekitarnya lebih dari 20 mil, merupakan daerah penghasil teh yang sangat terkenal di Pool. Sejak dinasti Qing, industri teh di sini berangsur-angsur membentuk skala. Itu telah menjadi salah satu distrik terbaik untuk produksi teh di Pool. Alasan mengapa gunung ini berganti nama menjadi Gunung Zicheng juga karena lebih dari 20 tahun yang lalu. Seluruh area produksi teh dibeli oleh sebuah perusahaan di selatan Yunnan dengan harga tinggi. Itu mengubah namanya menjadi Gunung Zicheng, dan secara bertahap membangunnya menjadi basis kebun teh terbesar dan teratas. Sekarang teh Zicheng Group telah mendapatkan reputasi yang relatif besar di dalam dan luar negeri. Dan lini produknya terutama kue teh puer kelas menengah dan atas. Di antaranya, seri Zizen yang diproduksi oleh Zicheng Mountain merupakan produk andalan dari Zicheng Group. Harga normal sepotong kue teh mulai dari 10,000 yuan. Mengetahui situasi Gunung Erlang saat ini, Charlie menemukan lokasi Gunung Zicheng di navigasi. Karena telah dikembangkan oleh Zicheng Group selama lebih dari 20 tahun. Kondisi lalu lintas juga sangat baik. Dibutuhkan 40 menit berkendara dari kota untuk mencapai kaki Gunung Zicheng. Maria belum kembali ke China dalam beberapa tahun ini. Dia selalu khawatir Gunung Erlang akan dikembangkan dan ditambang secara merusak. Dia khawatir sepanjang jalan, ketika Gunung Zicheng benar-benar muncul di depan matanya. Hatinya yang menggantung langsung lega. Karena pegunungan di sini tidak berubah dari 300 tahun yang lalu. Meski Gunung Erlang berganti nama karena sejak dahulu digunakan sebagai daerah penghasil teh. Itu belum mengalami transformasi dan pengembangan drastis selama bertahun-tahun. Jejak pembangunan terbesar adalah grup Zicheng membangun jalan beton dari Jalan Raya Nasional langsung ke kaki gunung. Mereka juga membangun pabrik pengolahan teh di daerah dataran di kaki gunung. Saat mobil masih berjarak lebih dari 10 km dari Gunung Erlang. Bukit hijau subur sudah terlihat di depan mobil. Maria, yang berada di samping, tidak bisa menahan kegembiraannya. Melihatnya dengan gugup menggosok tangannya, Charlie mau tidak mau bertanya. Apakah kamu yakin orang tuamu dimakamkan di gunung ini? Iya, Maria berkata, meskipun nama gunung itu telah berubah. Tampilannya tetap sama, pasti ada di sini. Dia berkata, saya hanya tidak tahu apakah pohon teh puer masih ada. Jika pohon itu hilang, mungkin sulit menemukannya. Charlie berkata, tidak apa-apa, saya akan menemani Anda mencari sampai Anda menemukannya. Maria mengangguk penuh terima kasih, dan berkata kepada Charlie, jika pohon teh puer itu masih hidup. Itu harus memiliki umur 1000 tahun. Ini jelas merupakan pohon teh terbesar di sini. Yang paling mewah. Dia hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Namun, masih jauh di belakang Ibu Puca dengan umur 10.000 tahun di tepi Danau Tianqi. Charlie berkata sambil tersenyum, 1000 tahun dan 10.000 tahun. Saya tidak tahu ada berapa generasi. Semakin jauh jaraknya, detail Gunung Erlang semakin terlihat jelas. Maria menunjuk ke pohon teh yang lebat di dekat puncak gunung, dan berkata dengan penuh semangat kepada Charlie. Kalau tidak salah, saya telah mengubur abu orang tua saya di bawah pohon itu. Charlie mendongak, benar saja, di sisi garis puncak yang dekat dengan puncak gunung. Ada pohon besar berdiri di dalamnya. Seluruh gunung pada dasarnya adalah pohon teh dengan ukuran seragam dan tinggi sekitar 1 meter. Itu dapat dibedakan bahkan dari kejauhan. Memikirkan kisah Maria tentang Ibu Puca. Charlie tidak terkejut. Meski pohon teh ini pasti tidak sebaik induk Puca. Itu harus memiliki sejarah panjang dan cukup spiritual. Saat mobil mendekati kaki gunung, Charlie mendapati dirinya dalam situasi yang sulit.
Mengandalkan pabrik teh di kaki gunung. Grup Zicheng mengepung beberapa gunung termasuk Gunung Erlang dengan pagar besi. Di atas pagar besi, bahkan ada probe pengintai dan lingkaran jaring besi berduri. Bab 5690. Meski jalan semen mengarah ke kaki gunung, itu diblokir oleh gerbang taman ketika jaraknya 1 kilometer dari kaki gunung. Charlie hanya bisa memarkir mobilnya di gerbang. Di dalam gardu jaga, seorang satpam segera berlari keluar setelah melihat ini. Berlari sampai ke jendela mobil, dan bertanya pada Charlie dengan waspada, "Apa yang kamu inginkan?" Charlie berkata, "Tuan, saya ingin berbicara dengan penanggung jawab di sini. Sekarang Gunung Erlang telah menjadi milik grup Zicheng. Pasti sulit bagi orang luar untuk masuk. Apalagi, Charlie membawa Maria untuk memberi hormat kepada orang tuanya. Jadi rasanya agak tidak pantas untuk masuk diam-diam." Petugas keamanan bertanya kepada Charlie dengan rasa ingin tahu. "Apa nama keluargamu? Satuannya yang mana? Kami tidak menerima pemberitahuan pengunjung hari ini." Charlie berkata sambil tersenyum, "Saya datang dari Cina Timur. Saya mendengar bahwa grup Zicheng Anda sudah ada sejak lama. Saya benar-benar ingin berbisnis teh, jadi saya datang berkunjung." Penjaga keamanan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf. Kamu tidak bisa datang ke sini tanpa membuat janji, bahkan para pemimpin kota harus membuat janji terlebih dahulu." Charlie sedikit penasaran, dia bertanya, "Tuan, mengapa Anda mengaturnya dengan sangat ketat? Ini seperti unit yang berhubungan dengan rahasia." Petugas keamanan berkata dengan serius, "Biarkan saya memberitahu Anda, seluruh area teh di Gunung Zicheng adalah rahasia komersial. Terutama pohon raja teh di puncak gunung, tahun-tahun ini, orang jahat telah memikirkannya." Saat dia berbicara, dia menggambarkan dengan jelas, "Baru bulan lalu, kami menangkap 2 orang. Mereka menyelinap masuk dan mencoba mencuri cabang-cabang tiking. Mereka ingin mengambilnya untuk dicangkok dan berkembang biak. Dan kami menangkap mereka begitu mereka mendekat, dan kami memukuli mereka menjadi kepala babi. Sejak itu, kami memiliki penjaga di 3 langkah dan seorang penjaga di 5 langkah. Di tiking di puncak gunung, ada satpam 24 jam. Tidak ada pemantauan sudut mati, dan itu ditutupi dengan jaring nilon, bahkan seekor burung pun tidak boleh jatuh." Charlie tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. Jika Anda melihatnya seperti ini, tidak mudah untuk berjalan tegak, dan tidak mudah untuk menyelinap. Lagi pula, ada satpam di mana-mana, dan ada kamera pengintai tanpa jalan buntu. Melihat bahwa Charlie tidak terlihat seperti orang jahat dengan motif tersembunyi, satpam berkata, "Anak muda, izinkan saya memberitahu Anda, tempat kami hanyalah basis perkebunan teh dan pengolahan dasar teh. Para pemimpin sejati tidak bekerja di sini. Jika Anda benar-benar ingin berbicara tentang kerjasama, pergi ke daerah perkotaan Pul, ada gedung Zicheng di daerah perkotaan. Itu markas kita, harus janjian di sana dulu kalau bicara kerjasama. Jika mereka mengatur agar Anda datang ke sini untuk berkunjung, mereka secara alami akan memberi tahu kami." Maria di samping mendengarkan ini dan ekspresinya sedikit tertekan. Tapi dia masih dengan lembut menarik ujung pakaian Charlie, dan berkata, "Mengapa kita tidak pergi ke Pul dan berbicara dengan kelompok mereka terlebih dahulu?" Charlie juga tahu bahwa mungkin tidak mudah untuk masuk ke dalam situasi ini. Agar dia bisa berpikir jangka panjang, maka dia mengangguk dan berkata kepada satpam, "Kalau begitu aku akan pergi ke kota untuk melihat-lihat dulu. Terima kasih, Tuan." Petugas keamanan melambaikan tangannya, "Sama-sama, Anda berjalan perlahan di jalan." Kemudian dia akan kembali ke daerah perkotaan, dan pada saat yang sama tidak dapat menahan diri untuk mengeluh pada dirinya sendiri. Kita seharusnya mengetahui situasi spesifik di daerah perkotaan Pul terlebih dahulu. Dan pergi untuk berbicara dengan grup itu terlebih dahulu, dan sekarang kami bergegas kembali ke daerah perkotaan. Kurasa kita harus menunggu sampai besok jika itu yang tercepat. Maria menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan terlalu merepotkan, menurut satpam tadi. Pohon teh dijaga ketat, dengan pengawasan 24 jam dan tidak ada tembak mati, dan keamanannya juga rotasi 24 jam. Bahkan jika kami mencoba untuk masuk,
saya tidak dapat memberikan penghormatan, sepertinya bukan sesuatu yang akan terjadi di zaman modern. Tapi itu akan menimbulkan kecurigaan. Saya rasa kita tidak perlu kembali ke pool. Jaraknya lebih dari 100 km dari Bana, ayo langsung ke Bana. Charlie berpikir sejenak dan berkata, lebih baik membeli grup Zicheng secara langsung. Ah, Maria tertegun, dan berseru, ini terlalu berlebihan. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa, grup yang menjual teh, dan itu bukan yang terbesar di Yunan Selatan. Nilai pasarnya diperkirakan beberapa puluh miliar. Aku akan mengurusnya, aku akan menanganinya. Maria buru-buru berkata, saya khawatir rumah komandan tentara Tiongkok Victoria berakar kuat di Yunan Selatan. Meskipun sekarang mereka telah memasuki masa hening jika terlalu banyak aksi di Yunan Selatan. Pasti mustahil untuk lepas dari mata dan telinga mereka. Charlie melambaikan tangannya dan berkata dengan sangat tenang, tidak apa-apa. Ini hanya akuisisi bisnis biasa, apa yang menghalangi mereka? Terlebih lagi, siapa yang mengira kamu ada hubungannya dengan perusahaan teh? Lagi pula setelah kamu meninggalkan Dali, Victoria tidak menemukan keberadaanmu. Dia tidak tahu kemana kamu pergi setelah kamu meninggalkan Dali, dan dia tidak tahu bahwa kamu menguburkan orang tuamu di pool. Dan dia tidak tahu bahwa kamu tinggal di Bana menjaga ibu Puca selama bertahun-tahun. Alasan mengapa kamu khawatir adalah karena kamu sendiri yang mengetahui petunjuk ini. Jadi kamu takut orang lain akan bisa mengetahui hubungan di antara mereka. Tapi untuk orang selain kamu, selama satu mata rantai terlewatkan. Tidak mungkin bagi mereka untuk meninjau rantai bukti yang lengkap. Petik 2. Saat dia berkata, dia menatap Maria, dan berkata dengan tegas. Serahkan masalah ini padaku, dan kamu tidak perlu khawatir. Aku akan mengatur semuanya, tunggu saja aku menelepon. Maria juga merasa bahwa apa yang dikatakan Charlie masuk akal. Dan penerimaan Charlie yang tiba-tiba atas masalah ini juga membuatnya merasa bahwa dia bisa mengandalkan orang lain untuk pertama kalinya. Setelah berpikir sejenak, dia sedikit mengangguk, dan berkata dengan suara rendah bersyukur. Lalu akan ada Tuan Lao. Charlie sedikit tersenyum, segera mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Ziyu. Di mata dunia luar, keluarga Su adalah musuh bebuyutan keluarga Wade. Jika dia membiarkan keluarga Su maju untuk membelinya, tentu saja akan lebih aman. Telepon terhubung, dan Ziyu bertanya dengan gembira dan hormat di ujung telepon. Wade, apa yang membuatmu mengingatku? Charlie berkata, Nona Su, saya butuh bantuan Anda. Su Ziyu buru-buru berkata, Tuan Wade, katakan saja, saya ingin Anda membeli grup Zicheng. Lebih cepat lebih baik.